Baru saja liburan di pantai dan menikmati masa pensiun dari dunia sepak bola, tiba-tiba Barca menyodorkan kontrak. Jelas, Szczęsny nggak menolak dong. Siapa sih yang nggak mau bermain di Barcelona? Bahkan pemain manapun pasti nggak akan menolaknya. Dan menariknya, selama di Barcelona, kiper asal Polandia itu justru menemukan kebahagiaan tersendiri yang belum pernah dia rasakan di klub-klub sebelumnya. Menurutnya, di Barcelona, mereka benar-benar bisa menikmati bagaimana bermain sepak bola sesungguhnya. Dan mungkin itulah yang membuat Barca bisa mendominasi sepak bola Spanyol serta bisa meraih treble lokal musim ini. Sementara itu, meski usianya sudah tak muda lagi, mantan kiper Juventus dan Arsenal itu menjadi salah satu kunci kesuksesan Barcelona dalam memenangkan Copa del Rey, Piala Super Espana, serta La Liga Spanyol. Wojciech Szczęsny sedang menikmati sekali kehidupannya di Barcelona. Ia pun membandingkan pendekatan sepak bola di sana dengan di Juventus di tim lamanya. Szczęsny melalui perjalanan hidup yang amat menarik pada 2024 kemarin. Setelah berpisah jalan dengan Juventus yang mengantarnya ke puncak prestasi sepak bola, kiper asal Polandia itu mengumumkan pensiun pada akhir Agustus. Namun pada awal Oktober, ia kembali ke lapangan hijau dengan gabung ke klub raksasa Spanyol, Barcelona. Kembalinya Szczęsny dari pensiun tak lepas dari petaka yang menimpa Barcelona. Mereka kehilangan kiper utama Marc-Andre ter Stegen karena cedera parah. Tak terhenti di sana, Szczęsny yang awalnya diproyeksikan jadi pelapis untuk Inaki Peña, malah kemudian mengambil alih peran utama. Szczęsny musim ini sukses meraih 3 gelar utama sekaligus bersama Barcelona. Setelah memenangi Piala Super Spanyol, Copa del Rey, serta La Liga Spanyol. Kiper 34 tahun tersebut kini benar-benar telah mencapai puncak baru dalam karirnya. Karena sejauh ini kesuksesan terbesarnya adalah bersama Juventus, memenangi 3 titel Liga Italia, 3 gelar Coppa Italia, dan 2 trofi ajang Piala Super Italia. Dari raksasa Italia ke raksasa Spanyol, Szczęsny ditanya apa bedanya kehidupan bersepak bola di kedua klub top tersebut. Di Juventus, anda utamanya fokus pada hasil-hasil, sementara di Barca ada kegembiraan yang menular untuk sepak bola. Dan tidak mengejutkan buat saya kalau jutaan supporter mengikuti pendekatan ini. Yang bikin saya lebih senang dari apapun di Barcelona adalah emosi yang terkait ke sepak bola, rasa yang sangat berbeda dari yang dulu saya tahu, ungkapnya dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Ya, intinya kiper asal Polandia itu menyebut kalau selama berseragam Barcelona, dia menemukan kebahagiaan sesungguhnya dalam bermain sepak bola. Jelas, jika dibandingkan dengan klub sebelumnya sangat berbeda 90 derajat. Meski akhir-akhir ini sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tak seharusnya dia lakukan, namun jika kita bicara soal kiper hebat seperti Wojciech Szczęsny, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, di mana dampaknya bukan cuma di gawang tapi juga di seluruh lapangan. Maksudnya, kiper top tak hanya menyelamatkan bola, mereka juga bisa memberikan rasa aman, kepercayaan diri, dan ruang bernapas bagi rekan setimnya. Inilah yang kita lihat dalam laga Barcelona melawan Benfica, dan ini juga membuat Szczęsny jadi sosok spesial di balik kebangkitan tim Katalan. Menurut Jules Koundé yang bicara usai laga, ia mengatakan, Szczęsny bermain dengan sangat baik, kami sangat senang, sangat penting untuk memiliki penjaga gawang yang mampu melakukan penyelamatan dan membuat permainan menjadi lebih mudah, ujar Koundé, sumber Barca Time. Jelas dalam hal ini, memiliki Szczęsny membuat tiap pemain merasa nyaman. Akan tetapi, kiper asal Polandia itu menunjukkan dua sisi yang bertolak belakang dalam satu laga. Blunder fatal diikuti penyelamatan spektakuler, mencerminkan inkonsistensi yang telah menjadi ciri khas karirnya. Hansi Flick tetap menjadi pendukung terbesar Szczęsny dengan tegas menyatakan bahwa kiper berusia 34 tahun itu adalah pilihan utama tanpa tandingan. Kepercayaan pelatih Jerman ini tidak goyah meski performa Szczęsny kerap seperti pedang bermata dua, bisa menjadi pahlawan sekaligus biang kerok dalam waktu yang hampir bersamaan. Laga kontra Celta menunjukkan wajah Szczęsny yang sebenarnya.
Kesalahan penilaiannya pada menit ke-15 yang berujung gol Borja Iglesias langsung diimbangi dengan penyelamatan ganda menakjubkan beberapa menit kemudian, menunjukkan mentalitas tangguh yang jarang dimiliki kiper lain. Sementara itu, kiper asal Polandia itu juga menyebut kalau kesuksesan Barcelona menemukan treble lokal musim ini adalah karena kekeluargaan yang diterapkan oleh Hansi Flick. Kepemimpinan revolusioner Hansi Flick. Masuk sebagai pelatih baru menggantikan Xavi Hernandez, Hansi Flick langsung memberikan dampak besar. Ia membawa filosofi bermain menekan tinggi, transisi cepat, dan permainan ofensif terstruktur. Di musim debutnya, Flick mampu menyulap skuad yang sebelumnya inkonsisten menjadi tim paling atraktif dan efektif di La Liga. Ia juga berhasil menampilkan solid yang memadukan pemain muda berbakat dan pemain senior yang penuh pengalaman. Pendekatan personal Flick yang menekankan kekeluargaan dan kerjasama menciptakan atmosfer positif dalam tim, seperti yang ia katakan dalam laman resmi Barcelona. Yang menentukan musim ini adalah kekeluargaan yang kami bangun. Pendekatan ini memperkuat mentalitas juara, terutama dalam laga-laga besar seperti El Clasico. Kebangkitan generasi La Masia. Barcelona kembali membuktikan bahwa Akademi La Masia masih menjadi tambang emas talenta dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 17 tahun, mencuri perhatian sebagai pemain kunci. Ia mencetak gol pembuka dalam laga penentu melawan Espanyol dan tampil brilian di berbagai laga penting, termasuk dalam El Clasico melawan Real Madrid. Dengan 2 gelar La Liga sebelum usia 18, Yamal mencetak rekor luar biasa. Pemain muda jebolan La Masia lainnya, Fermin Lopez, juga berperan penting sebagai super sub dengan gol-gol krusial dari bangku cadangan. Sementara itu, Pau Kubasi memperlihatkan kematangan sebagai bek tengah meski baru berusia 18 tahun. Konsistensi para pemain muda ini menunjukkan keberanian manajemen mempercayai La Masia, sekaligus menegaskan identitas asli klub. Kontribusi vital pemain senior. Keberhasilan musim ini juga ditopang oleh performa stabil dari pemain-pemain senior. Rapinya dengan 18 gol dan 11 assist menjadi ujung tombak serangan dan mencetak 2 gol penting dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Real Madrid. Robert Lewandowski, meskipun memasuki usia senja, tetap tajam dengan 25 gol dan menjadi top skor klub. Di lini tengah, Pedri mengatur ritme permainan dengan ketenangan dan visi luar biasa. Sementara di sektor pertahanan, Jules Koundé tampil disiplin dan fleksibel, memperkuat lini belakang yang hanya kebobolan 33 gol sepanjang musim. Kombinasi antara pengalaman dan determinasi para pemain ini menjadikan Barcelona tim yang komplit. Sementara di sisi lain, Barcelona menutup musim dengan statistik mengesankan, 91 gol dari 36 laga, menjadikan mereka tim paling produktif di La Liga. Trio Yamal, Rapinya, dan Lewandowski menjadi motor utama lini serang, didukung skema pressing tinggi yang dirancang Flick. Pertahanan Barcelona juga menjadi yang terbaik, hanya kebobolan 33 gol dan mencatat selisih gol plus 58, jauh di atas Real Madrid plus 32. Soliditas ini ditopang penampilan gemilang dari Koundé, Kubasi, dan kembalinya Marc-Andre ter Stegen di bawah Mistar. Kombinasi lini depan yang tajam dan pertahanan yang disiplin menjadikan Barcelona tim yang sangat sulit dikalahkan. Jadi hal wajar kalau Barcelona berhasil mendominasi Liga Spanyol musim ini.